Coba Anda bayangin skenario ini sebentar. Anda lagi duduk santai di meja makan, kumpul sama keluarga. Mm-mm. Perut udah kerasa perih banget karena lapar, dan makanannya tuh udah benar-benar ada di depan mata Anda. Tapi anehnya, Anda nggak bisa nyentuh makanan itu sama sekali. Nah, iya, nggak bisa disentuh. Bukan karena makanannya beracun atau harganya kemahalan ya, tapi gara-gara sebuah tablet digital di atas meja Anda baru aja nyala, terus nampilin tanda silang merah yang kedap-kedip. Itu ngeri sih. Maksudnya, bayangin nasib Anda diputusin gitu aja sama mesin. Bener banget. Jadi algoritma dari jarak ribuan kilometer itu baru aja mindai data Anda, ngitung seberapa patuh Anda sama sistem, dan mutusin kalau Anda sama keluarga nggak lagi berstatus sebagai warga patuh. Langsung dicoret dari daftar. Iya, dicoret. Akses pencernaan Anda secara harfiah dikunci sama sistem digital. Kedengarannya kayak mimpi buruk yang spesifik banget kan? Banget. Tapi skenario itu justru bawa kita ke satu realitas yang menurut saya jauh lebih menakutkan daripada invasi militer biasa. Oh jelas, militer kan kelihatan musuhnya. Bener, kalau mau naklukin atau populasi sekarang nggak butuh lagi tuh ribuan tentara atau armada jet tempur. Cukup mainin logistik pangan aja lewat syarat dan ketentuan di aplikasi bantuan. Penjajahan yang nyamar jadi efisiensi publik ya. Tepat. Nah, di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal ngebedah habis-habisan gimana kedaulatan sebuah bangsa itu bisa diretas, diruntuhin dari dalam tanpa satupun tembakan peluru. Kita bakal masuk ke semestanya cyberpunk Nusantara ya. Betul dari novel Santana Palapa, spesifiknya kita fokus di episode pembukanya, fase kedaulatan yang dirampas. Ini dari prolog sampai bab 5. Banyak banget kejadian gila di 5 bab pertama ini. Parah sih, tapi yang bikin saya langsung merinding dari awal itu, konsep penjajahan data ini ternyata udah diramalin sama leluhur Nusantara. Ah, iya. Lewat apa yang mereka sebut frekuensi Slendro itu kan? Nah, itu dia. Bisa dijelasin dikit nggak soal ramalan ini? Jadi ramalan frekuensi Slendro ini kayak fondasi filosofis dari semua krisis di cerita ini. Ada narasi kuno dari sebuah goa yang bilang penjajah di masa depan itu nggak bakal datang bawa kapal raksasa buat nyuri rempah-rempah. Udah nggak zaman VOC ya? Udah lewat zamannya, mereka bakal datang lewat jaringan tak kasat mata. Yang dicuri itu intisari. Intisari itu maksudnya kayak jiwa kita gitu? Iya, jiwa, pikiran, rekam jejak digital, dan kebebasan kita sendiri. Mereka datang nawarin kemudahan, tapi sebenarnya itu perbudakan, cuma nggak pakai belenggu besi aja. Wah, ini bikin saya keinget sama deskripsi kota Jakarta di awal cerita. Pas adegan Jaga Hamada di menara itu. Bener, Jaga Hamada sang protagonis kita, arsitek sistem Santana Palapa. Dia berdiri di atas menara tanpa nama, terus dia ngelihat Jakarta tuh bukan kayak kota metropolitan biasa. Tapi kayak papan sirkuit raksasa yang lagi thermal overload, kan? Deskripsinya juara banget. Terus dari situ dia nyadar ada yang nggak beres sama data logistik nasional. Ada anomali yang dia sebut data ghosting. Nah, data ghosting ini bahaya banget. Gimana tuh cara kerja persisnya? Kok bisa makanan dicuri tapi datanya normal? Jadi gini, ini ibarat manipulasi ilusi optik tapi di tingkat server. Jaga mantau laporan pemerintah yang bilang kalau lumbung-lumbung padi di kawasan Jember itu penuh. Statusnya aman dong harusnya. Harusnya gitu. Tapi pas dia motong jalur birokrasi dan ngecek langsung pakai sensor inframerah dari satelit Genta 1, Ketahuan aslinya. ketahuan. Lumbung-lumbung itu nunjukin suhu yang membeku. Secara ilmu termodinamika, kalau ruangan penuh sama gabah atau beras, pasti suhunya hangat karena ada proses biologis di situ. Masuk akal. Berarti kalau suhunya dingin, Berarti kosong melompong, nggak ada apa-apa di sana. Ada yang nyedot fisik pangannya, terus masukin data palsu ke sistem pemerintah biar seolah-olah berasnya masih ada. gila. Manipulasi tingkat dewa ini sih. Dan dalangnya ini kan Adi Halwa Global ya. Korporasi yang dibackingi konsorsium asing misterius, The Consensus. Betul. Tapi yang paling menarik buat saya tuh arsitek di balik semua penindasan ini. Si Vanya Vardhana. Vanya ini karakter yang, tragis banget sebenarnya. Kompleks banget. 7 tahun lalu, dia ini kan humanis. Namanya masih Ayuskar. Dia rekannya Jaga yang percaya kalau teknologi itu harus punya detak jantung. Iya, dia dulu punya empati yang kuat. Tapi terus sekarang berubah jadi Vanya, entitas kalkulasi dingin yang ngerasa kelaparan massal itu kayak bedah radikal. Buat nertibin masyarakat. Nah itu, pertanyaan saya, ini orang murni jadi psikopat atau emang logika mesinnya yang kebablasan?
Kayaknya lebih ke logika mesin yang dianut secara ekstrim ya. Vanya itu ngelihat empati manusia sebagai bug atau inefisiensi di dalam logistik dunia. Jadi empati itu cacat sistem buat dia. Betul. Perubahannya dari Ayu Sekar jadi Vanya itu adalah proses mematikan nuraninya sendiri. Dia nggak ngelihat orang kelaparan sebagai krisis kemanusiaan. Terus ngelihatnya sebagai apa dong? Sebagai masalah alokasi sumber daya aja. Menurut logikanya, kalau sistem lama yang korup ini dibiarin, ya ujung-ujungnya semua orang bakal mati juga. Wah, Machiavellian banget ya. Banget. Makanya dia bikin pabrik keputusan. Dia ngebangun AI raksasa buat milih siapa yang paling berhak hidup berdasarkan seberapa patuh mereka sama korporasi. Pabrik keputusan ini ide yang brilian tapi sumpah, ngeri banget. Coba Anda pikirin ya, ini tuh kayak diskriminasi perumahan sama bank di masa lalu, tapi skalanya dinaikin jadi seleksi biologis. Dan otomatis. Iya. Bayangin Anda petani, nanam padi, tapi Anda nolak pakai pupuk kimia dari The Consensus. Langsung dicatat sama algoritma sebagai pembangkang. Bener. Skor sosial Anda langsung anjlok. Terus tiba-tiba tablet protokol piring utama atau PPU di rumah Anda nyala silang merah. Nggak dapat jatah makan. Anda divonis mati kelaparan, bukan sama hakim, tapi sama deretan kode. Dan kengerian kode itu kelihatan banget pas kita turun ke lapangan. Di bab 3, narasinya kan bahwa kita keluar dari nyamannya gedung kaca di Jakarta. Turun ke Jember ya? Iya, kota tembakau yang lagi ketutup kabut ionik. Di sana ada Adit Dwiaya, operator lapangan kita. Dia lihat sendiri gimana PPU ini jalan. Oh, adegan di gubuk itu ya? Itu sedih banget sih. Parah. Dari balik gubuk reyot, Adit ngeliat ada ayah yang nahan nangis, nyuapin anaknya umbi kayu pahit. Nggak pakai garam sama sekali. Karena akses PPU mereka dikunci sama Vanya. Eugenika sosial. Pemusnahan pelan-pelan. Menguras emosi banget. Dan setelah itu, Adit langsung berhadapan sama eksekutor fisiknya Vanya. Si anjing mekanis baja itu, drone quadruped. Nah, pertarungan ini yang bikin saya bener-bener mind-blowing. Ini tuh bukan tembak-tembakan fiksi ilmiah standar yang dor-doran gitu. Bukan, strateginya beda. Adit ngeretas anjing mekanis itu pakai perangkat yang namanya naga banda. Dan yang bikin melongo, virus yang disuntikin itu bukan malware biasa. Tapi kode kernel berbasis pola batik? Iya, pola batik parang rusak. Gimana ceritanya sebuah corak kain tradisional bisa ngebakar otak mesin pembunuh yang canggih banget? Ini metafora teknis yang brilian banget dari penulisnya. Jadi gini, mesin pembunuh barat itu kan dibikin pakai logika prediktif yang linier, biner. Maksudnya selalu dari titik A ke titik B gitu. Tepat. Drone itu harus bisa nebak gerakan musuh biar bisa nembak akurat. Nah, sementara itu, Jaga bikin virus naga banda ini pakai struktur matematika dari batik parang rusak. Dan parang rusak itu kan polanya nyambung terus ya? Betul, itu fraktal murni. Pola yang melingkar dan gak ada ujung pangkalnya. Oh, saya mulai paham nih. Jadi, pas virus fraktal ini masuk ke jaringan sensor si drone, AI-nya tuh nyoba ngalkulasi ujung polanya buat nebak pergerakan Adit. Tapi kan nggak ada ujungnya. Nah itu, karena polanya muter terus sampai tak terhingga, prosesor mesin itu terjebak dalam loop atau putaran kalkulasi abadi. Nge-lag parah dong mesinnya. Bukan cuma nge-lag, penggunaan memori CPU-nya langsung mentok 100% dalam hitungan mikrodetik. Terjadi thermal overload, meledak deh itu drone dari dalam. Wah, gila. Algoritma kaku hancur berantakan pas dihadapin sama filosofi lokal yang dinamis. Kemenangan telak kearifan lokal atas sistem biner. Keren banget emang eksekusinya. Tapi, ngomong-ngomong soal sistem, ada satu lubang logika yang lumayan ganggu pikiran saya sedari tadi nih. Apa tuh? Gini, Jenderal Wirabumi kan udah maksa Jaga ngelepas kendali sistem di Jakarta. Terus, Jaga ngebales pakai protokol aksara langit. Protokol yang mutus total server dari dunia luar ya? Betul. Itu kan secara teori jadi firewall absolut. Kalau sistemnya benar-benar keisolasi, harusnya Vanya nggak bisa dong masuk dari luar buat ngendaliin PPU di Jember. Emang nggak bisa dari luar? Berarti sistemnya dijebol dari dalam. Analisis yang tajam. Sehebat apapun benteng keamanan digital, kelemahan terbesarnya itu selalu sama. Manusia. Betul, manusia yang pegang kuncinya. Dan kejatuhan ini mulainya di Makassar, di Pusat Kendali Satelit Genta 1. Tempatnya Arkan Nala. Iya, Arkan ini bukan pengkhianat murahan yang dibayar duit. Dia saudara seperjuangannya Jaga. Jaga pernah nyelamatin nyawa dia di laut 10 tahun lalu. Jadi kenapa dia malah ngasihin kunci adminnya ke Vanya?
Karena malam itu dia disandra sama sistem. Dia dijaga ketat sama AI super klinis namanya Kalingga 9. Oh, AI yang mantau biometrik itu ya? Gila sih AI nih. Kalingga 9 nggak cuma ngeliatin apa yang diketik Arkan, tapi mantau pelebaran pupil mata, pola nafas, sampai detak jantungnya secara real time. Wah, privasi udah mati total kalau gitu. Udah nggak ada. Di sistem itu empati manusia itu ancaman keamanan. Kalau Kalingga 9 ngedeteksi jantung Arkan deg-degan, Misalnya karena dia kasihan lihat orang kelaparan di layar. nah, itu langsung dicatat sama AI sebagai ketidakstabilan personel. Arkan bisa langsung dilumpuhin detik itu juga. Benar-benar tangan diikat, mata ditutup ya. Tapi ancamannya bukan cuma itu kan. Dari The Consensus juga ada ancaman finansial. Betul. Kalau Arkan nolak ngasih akses, mereka ngancem bakal ngeruntuhin likuiditas perbankan. Nilai rupiah bakal dihancurin sebelum matahari terbit. Terorisme finansial massal. Tapi di tengah himpitan AI sosiopat dan ancaman ekonomi gitu, Arkan sempat ngalamin momen pencerahan gara-gara teknisi junior ya? Iya, namanya Daud. Daud masuk bawa kopi, terus nanya polos banget, "Bang, sistem satelit baru ini bisa cepetin kirim obat buat ibu saya di Bone nggak?" Pertanyaan polos yang nampar nurani. Terus pas dicek sama Arkan, apa yang terjadi? Sawah ibunya Daud baru aja dilabeli tidak produktif sama algoritmanya Vanya gara-gara mereka nggak beli pupuk subsidi dari korporasi. Dan konsekuensinya, akses obat ibunya dicabut. Betul, di detik itu Arkan sadar ketertiban yang Vanya janjikan ini cuma kedok buat genosida administratif. Dia tahu dia nggak bisa ngelawan Kalingga 9 secara terang-terangan. Jadi dia main belakang. Tapi gimana caranya nyembunyiin perhetasan dari AI yang bisa baca detak jantung? Harus dibikin kelihatan kayak kecelakaan sistem. Di layar utamanya Vanya, Arkan akting seolah dia patuh banget. Dia jalanin protokol blackout buat matiin jaringan Jawa Timur. Sesuai perintah Vanya. Iya, tapi di sepersekian detik sebelum layarnya bener-bener mati, Arkan nyisipin logic bomb. Dia buka semacam tunneling rahasia. Yang dia sebut lilin kecil itu ya? Betul, jalur data yang disembunyiin di balik noise matinya sistem. Jadi biarpun Vanya nguasain sistem utama, Jaga tetap punya pintu belakang buat balik nanti. Pinter banget. Dan yang bikin haru, Arkan sempat-sempatnya nyelipin koordinat pengiriman obat rahasia buat ibunya Daud. Lilin kecil di tengah kegelapan total korporasi. Ini bukti sih, sekeras apapun AI nyoba ngontrol kita, kehendak bebas manusia itu selalu jadi anomali yang nggak bisa ditebak. Sayangnya, perlawanan diam-diam Arkan itu belum cukup buat ngentiin rencana Vanya pagi itu. Vanya masih punya agenda lain kan? Nguasain makanan aja nggak cukup. Dia harus ngancurin moral Jaga di mata publik. Lewat perang informasi. Di bab 5, Vanya jalanin resonansi fitnah. Oh, adegan pagi di Jakarta itu ya. Tiba-tiba videotron di sepanjang Jalan Sudirman sampai Bundaran HI nyala merah semua. Betul, Vanya nurunin pasukan bot The Legion buat nginvasi paksa semua layar di ibu kota. Narasinya dibalik total. Jaga dan kelompoknya dituduh jadi teroris digital yang bikin rakyat kelaparan. Padahal yang nyembunyiin beras kan korporasi Vanya. Ini tuh kayak algoritma media sosial sekarang tapi dijadiin senjata pemusnah karakter massal. Vanya bikin echo chamber sebesar satu negara. Dan kebohongannya diulang jutaan kali dalam hitungan detik sampai publik percaya itu kebenaran. Jaga udah kehilangan server, kehilangan satelit, sekarang dihakimi publik. Kondisinya benar-benar mati kutu. Gimana caranya coba ngelawan musuh yang punya AI kuantum, tapi modalnya cuma dari apartemen sempit di Tambora? Kuncinya satu. Jangan lawan mereka di awan, seret mereka ke lumpur. Nah, ini nih taktiknya Panji Pancapara, si peretas andalannya Jaga. Gimana tuh cara dia ngehack balik? Panji tahu kelemahan fatal AI kuantum Vanya. AI itu kan didesain super canggih buat mantau satelit, fiber optic, cloud computing. Terus? Panji ngelakuin zero-day exploit, tapi dia nggak pakai internet modern. Dia turun ke gorong-gorong aspal Jakarta, nyari kabel tembaga tua berkarat peninggalan zaman kolonial Belanda. Ya ampun, kabel telepon jadul gitu? Paradoks banget. Musuhnya pakai satelit kuantum, dia pakai kabel karatan. Betul, ini kebalikan dari konsep air gap. Biasanya kita mutusin komputer dari internet biar aman, Panji malah pakai jalur mati yang nggak pernah kena internet selama puluhan tahun buat nyerang balik. Pantesan Panya buta total. AI-nya terlalu elit buat sadar ada kabel analog purba di bawah tanah yang lagi dipakai buat ngehack dia. Dari situ, Panji masuk, dia ngaktifin protokol cermin retak. Seketika, semua layar merah yang nyaring fitnah Vanya di Bundaran HI hancur berantakan. Diganti sama video dari Jember ya.
Iya, video mentah yang diam-diam diselamatin Adit, isinya ngeliatin anjing mekanismanya lagi jaga mesin penambang kripto. Yang ditaruh persis di atas tumpukan karung beras bantuan. Gila, rakyat lagi antre lapar, berasnya malah didudukin buat nambang kripto. Dan puncaknya itu pas audio rahasia Vanya bocor dan disiarin ke seluruh jalanan Jakarta. Pas Vanya nyebut rakyat cuma sebagai baterai organik korporasi. Itu bikin marah banget sih. Bayangin, Gumilang, si ojol itu, Gumilang dengar itu langsung banting helmnya, teriak, dan seketika kemarahan massa meledak. ilusi digitalnya robek, kemarahan fisik langsung ambil alih. Dan ternyata bukan cuma di jalanan kan pemberontakannya. Enggak, Panji juga mencarin kode mandat 01 yang ngebangunin The Sleeping Giants. Sleeping Giants ini bot juga. Bukan, ini elemen manusia. Mahasiswa IT di kosan, komunitas hacker bawah tanah, anak warnet, semuanya mendadak nyatu ngeluncurin serangan DDoS massal ke server The Consensus. Bayangin, jutaan hacker klasteri ngebobol barengan. Pasti jebol tuh server raksasa. Lumpuh total karena kebanyakan request palsu. Tapi yang paling epic itu di dalam menara tanpa nama. Pesannya Panji nyentuh Galih, staf juniornya Vania. Wah, sabotase dari dalam lagi. Iya, pas Vania teriak nyuruh Galih ngaktifin tameng keamanan, Galih malah sengaja ngelambatin bot musuh, terus ngegelar karpet merah buat malwarenya Panji. Nasi uduk ngalahin algoritma elit, integritas individu menang lawan menara kekuasaan. Tapi, The Consensus nggak tinggal diam kan setelah kalah di perang cyber ini? Tentu nggak, karena mereka kalah di perang informasi, mereka langsung pakai opsi terakhir, kekerasan fisik. Bab 5-nya ditutup tegang banget. Iya, ditutup sama bayangan helikopter tempur Comanche dan pasukan bayaran yang diterbangin ke pantai Bum di Banyuwangi. Nyari jaga secara fisik. Targetnya menghabisi Jaga sebelum dia nemuin akar dari konspirasi logistik ini. Transisi dari perang layar ke perang darah ya. Ngeri. Eksplorasi 5 bab pertama ini bener-bener ngasih kita tegangan yang luar biasa. Kita jadi lihat gimana wajah penjajahan di masa depan. Nggak butuh peluru di awal, cukup matematika di saluran pangan kita. Bener. Tapi lewat Nagabanda dan kabel kolonial Panji, kita belajar kalau sistem semodern apapun pasti punya celah kalau dihadapin sama kearifan lokal dan sejarah. Sistem nggak bisa ngalkulasi sejarah ya. Betul. Dan coba Anda semua renungin ini ya teman-teman. Kisah Vanya ngunci akses pencernaan lewat data ini mungkin kerasa kayak fiksi ilmiah yang terlalu jauh. Masa sih terlalu jauh? Nah, itu dia. Coba perhatiin keseharian kita. Tiap hari, demi dapat makanan cepet dari aplikasi delivery, atau demi diskon cashback gede, Kita rela nyerahin data pola konsumsi kita. data kesehatan, lokasi real kita, semuanya diserahin ke peladen besar tanpa wajah. Secara sadar, kita ini lagi ngebangun pabrik keputusan kita sendiri. Sukarela masuk ke dalam sistem. Iya, pertanyaannya, di titik mana batas kemudahan yang kita nikmatin sekarang ini bakal bergeser jadi borgol digital di masa depan? Ketika algoritma mutusin kita nggak layak dapat sesuatu. Tepat. Ketika sebuah mesin di belahan bumi lain udah punya cukup data untuk mutusin apa yang layak Anda dapat dan apa yang harus dirampas dari hidup Anda. Di saat itu, apakah Anda yakin masih punya kedaulatan mutlak di atas meja makan Anda sendiri? Itu PR banget buat dipikirin. Banget. Sesuatu buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih udah nemenin kita menyelami eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya.